Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya magnet dan juga gaya gesek. Yang pertama kita bahas yaitu gaya magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnet adalah suatu jenis material yang mempunyai sifat menarik material sejenis melalui suatu gaya yang dimilikinya. Gaya tersebut dikenal dengan nama magnetisme. Benda-benda yang dapat ditarik magnet biasanya terbuat dari logam seperti paku, jarum, gunting, dan pisau. Adapun benda yang tidak dapat ditarik magnet biasanya terbuat dari kayu, plastik, kaca, kertas, pensil, dan juga penggaris dari plastik. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik, contohnya baja dan besi serta nikel. Benda yang dapat ditarik namun lemah oleh magnet ini biasa disebut dengan benda paramagnetik, contohnya aluminium dan platina. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ini disebut benda diamagnetik, contohnya emas, perak, kayu, plastik, dan kertas. Nah, berdasarkan asalnya, magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet alam bersumber atau berasal dari alam dan tidak dibuat oleh manusia. Batuan alami yang dapat menarik benda dari besi inilah yang disebut magnet alam. Sedangkan magnet buatan yaitu magnet yang dibuat oleh manusia. Biasanya magnet buatan terbuat dari besi ataupun baja. Contoh magnet buatan antara lain ada magnet U, magnet ladam, magnet keping, magnet jarum, magnet silinder, dan juga magnet batang. Setiap magnet memiliki sifat-sifat kemagnetan. Nah, lalu apa saja sifat-sifat magnet? Yang pertama yaitu setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, serta gaya magnet terbesar terletak pada ujung kutub-kutubnya. Yang kedua, kutub yang senama tolak-menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Misalnya, kutub utara didekatkan dengan kutub utara, ini akan tolak-menolak. Untuk kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, ini juga akan tolak-menolak. Akan tetapi kalau kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, ini akan tarik-menarik. Kutub-kutub magnet
selalu berpasangan. Nah, jadi apabila sebuah magnet dipotong menjadi dua, ini ternyata hasilnya berupa dua magnet yang lebih kecil dan masing-masing tetap memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Sifat magnet yang terakhir yaitu magnet mempunyai medan magnet. Daerah tertentu di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Medan inilah yang menyebabkan terbentuknya pola tertentu. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Besar kecilnya gaya gesek ini dipengaruhi oleh tekstur permukaan benda yang bergesekan. Ya, secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda. Ada yang permukaannya kasar dan juga permukaannya halus. Semakin halus permukaan benda, maka gaya geseknya semakin kecil. Sedangkan semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga semakin besar. Lalu bagaimana cara memperkecil dan memperbesar gaya gesek? Yang pertama, cara memperkecil gaya gesek. Nah, kita bisa memberikan pelumas atau oli pada roda atau pada rantai sepeda agar gesekannya dapat diperkecil. Sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda agar lebih mudah. Apabila kita ingin mendorong meja atau almari yang cukup berat, maka kita bisa menggunakan gelondongan kayu di bawahnya agar gaya gesek yang terjadi dapat diperkecil. Kemudian cara memperbesar gaya gesek ini kita bisa menggunakan pul pada sepatu pemain bola. Hari ini bertujuan agar gaya gesek dapat diperbesar sehingga pemain bola ini tidak tergelincir pada saat berlari dan menendang bola. Yang kedua, kita bisa membuat alur pada ban mobil atau motor untuk menghindari permukaan licin pada jalan yang dilewatinya. Kemudian, apa sih manfaat gaya gesek itu? Manfaat yang pertama yaitu benda dapat mudah dipegang karena adanya gaya gesek. Yang kedua, ban mobil tadi dibuat dari bahan karet dan permukaannya beralur agar tidak tergelincir. Manfaat yang ketiga yaitu rem digunakan untuk menghentikan sepeda atau kendaraan bermotor. Manfaat selanjutnya yaitu jika amplas digosokkan ke permukaan kayu, ini bisa membuat permukaannya menjadi halus. Yang terakhir manfaatnya yaitu gergaji jika digosok-gosokkan pada kayu, ini memudahkan kita untuk memotong kayu tersebut. Apabila ada keuntungan, maka gaya gesek juga menimbulkan kerugian. Yang pertama, kerugian akibat gaya gesek yaitu menghambat gerakan. Jadi, gaya gesek akan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Yang kedua, menyebabkan aus. Contohnya ya, ban sepeda kalian yang biasa kalian gunakan ke sekolah itu kan lama-kelamaan akan menjadi gundul atau halus. Kemudian sepatu atau sandal kalian yang dipakai sehari-hari, ini bagian bawahnya lama-kelamaan akan menjadi tipis. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar dan menjaga kesehatan.
Ya. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.